Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat hari ini. Kalau kami masih bisa hadir di tempat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus berbicara untuk setiap kami melalui firman-Mu hari ini. Engkau juga urapi mulut bibir hamba-Mu, biar apapun yang keluar dari mulutku itu berkenan di hati-Mu. Dan itu bisa bertumbuh subur dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, aku mau menyapa dulu teman-teman yang lagi ada di live stream dan juga yang ada di tempat ini. Hari ini aku senang banget bisa berkumpul bersama teman-teman lagi. Dan hari ini kita akan masuk ke bagian yang sangat seru ya, yaitu even if part yang ketiga teman-teman. Kalau minggu lalu kita udah bahas part yang kedua dan kita juga sangat diberkati ya. Nah part yang ketiga ini gak kalah memberkatinya nih, karena ketika aku mempersiapkan sendiri juga, aku benar-benar ngerasa wah ngena banget nih benar-benar, oke? Nah tapi sebelumnya aku mungkin mau kita trivia dulu nih ya. Kita ringan-ringan dulu nih di awal. Aku mau bahas tentang 6 fobia teraneh. 6 fobia teraneh. Pasti teman-teman pernah dengar ya kata fobia ya kan. Kalau misalkan ada yang ngomong ketakutan. Ketakutan itu kan kayak reaksi alami yang kita alamin. Dalam tanda kutip untuk menjaga diri kita juga sih. Contohnya kalau misalkan kita lagi ada di pinggir jurang nih, ya ada alarm takut itu tuh. Karena kalau nggak ada alarm takut ya kita bakal loncat aja gitu kan. Tapi ada ketakutan itu supaya kita tahu ada alarm, oh ini berbahaya gitu ya. Tapi kalau fobia, berbeda dengan ketakutan, fobia itu adalah ketakutan yang ekstrim. Jadi ketakutan yang sangat-sangat berlebihan dan biasanya itu dia related to specific object, benda-benda tertentu, objek tertentu atau specific situation. Biasanya seperti itu. Nah, coba kita mau lihat dulu nih ya, 6 fobia teraneh. Yang pertama, emetofobia. Emetofobia ini atau fear of throwing up, ketakutan untuk fobia akan muntah. Jadi orang yang mengalami fobia ini, dia itu benar-benar takut banget kalau dia bakal muntah. Jadi dia benar-benar gak mau dengar orang lagi sakit, dengar orang mual. Karena kalau misalkan dengar itu dia bisa mau muntah juga gitu dan dia takut. Dia bahkan bisa memilih untuk gak menikah supaya dia gak hamil dan punya anak karena dia juga takut muntah. Wow, sampai segitunya loh teman-teman. Dan bahkan orang ini juga bisa, aku baca-baca ya, orang ini juga bisa gak berani makan di restoran karena dia takut nanti terjadi sesuatu di sana terus dia mau muntah dan dia lagi di luar gak di dalam rumah dia. Wow. Terus fobia yang kedua, kalau tadi emetofobia, yang kedua ini adalah somnifobia atau fobia akan tidur. Aduh sedih banget gak sih guys, kayak kita kan tidur itu sesuatu yang menyenangkan dong ya. Tidur itu maksudnya wah capek tidur enak banget gitu kan ya, kalau kita bisa tidur tuh kayaknya enak banget. Tapi orang dengan fobia ini mereka takut untuk tidur. Kenapa? Karena mungkin ketika tidur mereka itu sering ngalamin ya pengalaman-pengalaman yang kurang baik lah. Misalkan mereka mimpi buruk terus atau misalkan mereka sleepwalking ya kan, lagi tidur bisa jalan sendiri. Jadi mereka risih gitu loh untuk tidur. Atau mungkin mereka sering ngalamin sleep paralysis. Mereka ngerasa kalau mereka tidur kayak ada yang menekan mereka atau kayak mereka gak bisa gerak gitu. Jadi mereka sering mengalami gangguan tidur sehingga itu membuat mereka gak berani untuk tidur. Nah yang ketiga itu namanya ablutofobia. Oke ini lebih unik lagi nih teman-teman. Ablutofobia itu adalah ketakutan untuk mandi atau ketakutan untuk bersih-bersih. Kenapa? Karena mungkin mereka pernah memiliki pengalaman yang kurang baik dengan air. Jadi ya mungkin ada trauma apa gitu ya, atau mereka pernah nonton apa, pengalaman yang kurang baik apa sehingga mereka takut untuk kena air gitu. Kemudian yang keempat itu ada namanya genufobia. Genufobia ini adalah ketakutan akan lutut atau kaki. Bisa bayangin nggak guys? Mereka padahal punya kaki juga loh, tapi mereka bisa fobia ketika ngelihat kaki orang atau lutut orang, itu bahkan lutut mereka sendiri. Nah hal ini juga bisa disebabkan karena mungkin mereka mengalami trauma ya kan.
Misalkan mereka dulu cedera lutut yang sangat parah. Jadi ketika mereka ngelihat lutut orang itu mereka ngilu sendiri gitu. Itu bisa aja. Nah, yang kelima, ini tolong jangan tersinggung ya. Takutnya ada yang mengalami ini nih di sini. Yang kelima itu namanya nomofobia. Nomofobia ini adalah fobia atau ketakutan yang dialami ketika kita berada jauh dari handphone kita. Nah ya kan, terus mulai nih kayak gue agak nggak bisa lepas dari HP sih gitu kan ya. Tapi intinya kalau misalkan orang-orang yang mengalami nomofobia, ini yang benar-benar level, udah nyampe level fobia ya teman-teman. Ketika HP-nya dia nggak ada di deket dia, ya kan dia nggak bisa ketemu nih mana nih HP gue, atau mungkin HP-nya ketinggalan di rumah atau ada di ruangan lain, dia akan merasakan sangat ketakutan, sangat cemas, benar-benar kayak aduh gimana nih nanti ada yang nyariin gue, aduh gimana nih nanti gue nggak update, gue ketinggalan informasi dan segala macam, nanti kalau perlu gimana nih gitu. Benar-benar ketakutan loh kalau ketinggalan HP, jadi mereka sangat terikat dengan handphonenya. Dan yang terakhir ini benar-benar unik banget sih kalau menurut aku. Arasibatrofobia. Ini adalah fobia terhadap apa coba teman-teman, tebak kalau dari gambarnya. Ini adalah fobia terhadap peanut butter atau selai kacang teman-teman. Wow, jadi kalau misalkan kita makan selai kacang itu kan teksturnya emang agak sedikit lengket gitu ya. Jadi sering banget nyangkut di langit-langit mulut, ya kan? Di langit-langit mulut kita. Nah itu loh yang mereka takutkan. Jadi mereka tuh bukan takut ini peanut butternya bakal kenapa atau baunya kurang enak atau apa. Tapi mereka takut peanut butter itu nyangkut di langit-langit mulut mereka dan itu kan sangat nggak enak ya rasanya kayak greget gimana gitu ya. Nah itu tuh mereka menghindari itu. Ya ampun bisa bayangin nggak bahkan ada istilah fobia untuk ini gitu loh, untuk peanut butter. Nah oke. Kita udah ngomongin ya trivianya udah. Ini aku kasih tau ke kalian bukan supaya nakut-nakutin atau kayak ngapain sih bahas fobia gitu ya, enggak. Tapi ini cuman sekedar info santai aja. Karena hari ini kita akan membahas tentang fear. Kita hari ini akan membahas tentang ketakutan teman-teman. Siapa di sini yang enggak pernah merasa takut? Gak ada ya? Pasti setiap kita di sini pernah dong ya mengalami ketakutan, entah itu untuk hal kecil atau hal besar, entah itu pas masih kecil atau sekarang gitu. Tapi aku rasa sih sebenarnya nggak peduli kecil atau besar, pasti setiap orang mengalami ketakutannya masing-masing gitu. Setiap kita pasti pernah mengalami ketakutan. Mungkin ada yang takut di PHP-in ya kan, atau mungkin ada yang takut mengecewakan orang tua, ada yang takut gagal, takut gak diterima di universitas yang dia mau, takut gak mendapat pekerjaan yang baik. Takut apa lagi? Banyak hal, ya kan, yang bisa membuat kita takut. Takut gelap, takut jalan sendirian malam-malam, apapun itulah ya. Nah tapi teman-teman, ada satu hal yang aku mau kasih tahu ke kalian tentang fear ini, tentang ketakutan. Ketakutan itu sebenarnya wajar dan normal-normal aja ketika itu ada di batas yang wajar gitu ya. Karena apa ya, yang aku bilang tadi, ketakutan itu kan seperti reaksi natural kita ya. Ketika kita mengalami bahaya gitu kayak oke, kita takut. Nah itu batasan kita nih bahwa oh ini jurang, ya gue ini alarmnya nih takut. Kalau enggak gue akan loncat aja bodo amat gitu kan. Karena enggak ngerasain takut atau ngerasain apapun gitu, enggak ngerasain serem sama sekali. Nah tapi ada satu poin tentang ketakutan yang perlu teman-teman ingat. Yang menurut aku ketakutan itu sebenarnya jahat. Kenapa jahat? Karena kalau dalam kasus ketakutan ya, kita itu nggak harus mengalami kejadian nyata dulu. Kita nggak harus experience something real dulu untuk membuat kita merasa takut. Kita cukup memikirkan itu di dalam pikiran kita, memikirkan ketakutan itu dalam pikiran kita, memikirkan hal-hal negatif itu dalam pikiran kita, dan itu sudah cukup untuk menghentikan langkah kita. Aku ulang lagi ya. Jadi kenapa ketakutan ini menurut aku sangat menyeramkan ya, sangat powerful gitu loh. Karena
Ketakutan itu nggak perlu kita mengalami dulu. Contohnya, oh gue takut nih mau bikin bisnis, gue mau bikin bisnis tapi nanti kalau gagal gimana, kalau gue ditipu gimana, kalau nggak laku gimana gitu kan ya. Nih ketakutan itu nggak perlu kita sampai benar-benar mengalami, kita bikin bisnis terus kita ngalamin kegagalan dulu, kita ngalamin gak laku dulu, kita ngalamin ditipu dulu, enggak. Ketakutan tuh nggak harus kayak gitu. Cukup dengan kita memikirkan aja, ih nanti kalau gue bikin bisnis, gue gagal loh. Gue bisa kehilangan modal loh. Gue bisa rugi loh. Gue bisa gak laku loh. Itu sudah cukup membuat kita gak jadi bikin bisnis seumur hidup kita. Ngerti ya sampai di sini? Jadi bayangin, ketakutan itu mempengaruhi itu gitu loh terhadap keputusan yang akan kita ambil. Nah hari ini kita mau bahas mungkin 3 ketakutan ya yang paling sering kita alami nih khususnya sebagai anak-anak muda. Yang pertama, fear of failure. Ketakutan akan kegagalan. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah ngerasain dong ya, oh ya gue takut nih dapet nilai jelek di ujian. Gue takut nih apalagi gagal masuk jurusan yang gue mau. Gue takut nih dapat pekerjaan impian gue, pekerjaan pertama yang gue udah impi-impikan. Takut gagal. Nah, kalau ngomong-ngomong takut gagal ya, sebenarnya aku punya kisah yang cukup receh sih ya. Kalau aku tuh tipe orang yang penakut gitu. Ini benar-benar hal yang aku lagi berusaha perbaiki banget sih, karena aku memang orangnya tuh penakut. Nah, aku itu takut ketika aku belajar nyetir. Bayangin guys, mungkin buat kalian ya elah apaan sih nyetir mah gampang gitu ya. Tapi buat aku waktu itu pas aku belajar nyetir itu susah buat aku. Karena apa ya? Karena aku panik dan aku takut gitu kan. Jadi aku udah memikirkan kegagalan yang akan terjadi. Padahal itu belum kejadian. Aku takut untuk gagal. Aku takut nanti kalau gue nabrak gimana? Nanti kalau gue nyasar gimana? Nanti kalau gue nyerempet orang gimana gitu. Aku selalu memikirkan kegagalan itu sehingga aku takut banget buat nyetir. Sampai akhirnya aku bener-bener ada satu kondisi di mana aku harus banget lancar nyetir karena aku harus banget rutin bawa mobil sendiri. Nah disitulah aku bener-bener training sama temen aku kayak ayo bisa gitu. Itu aku bener-bener pas belajarnya pun panik lah, nangis lah apa lah gitu. Pokoknya aduh heboh deh ya. Tapi intinya itu seringkali kita itu takut untuk gagal. Padahal gagalnya belum kejadian. Padahal kan sebenarnya dalam hidup ini pasti kita pernah mengalami kegagalan gak sih guys? Pasti dalam hari-hari kita ke depan kita akan mengalami kegagalan juga. Maksudnya kita nggak akan terus di atas terus, kita nggak akan terus lancar jaya hidup gue rata-rata terus gitu kan, enggak. Ada saatnya kita akan jatuh, ada saatnya kita mengalami pergumulan, ada saatnya kita turun. Kita diizinkan untuk ngerasain rasanya di bawah gimana, ya ada saatnya gitu. And it's okay gitu. Yang kedua, itu adalah fear of the unknown. Nah ini gue banget nih, fear of the unknown. Ketakutan karena gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita kan gak bisa prediksi masa depan kan. Seandainya kita bisa prediksi, udah ngambil keputusan gak usah ribet gitu kan ya. Oh kita udah tahu nih kalau kita nikah sama dia kita bakal bahagia. Ya udah gak usah ribet PDKT lah, cari-cari cowok yang mana ya yang paling oke gitu. Gak usah karena kita udah tahu kan. Kalau sama yang ini nih baru kita jodoh gitu kan. Tapi kan masalahnya hidup ini gak kayak gitu. Kita kan gak bisa prediksi masa depan ya kan. Dan ketika kita tanya Tuhan, Tuhan kan gak langsung ngomong ini jodoh kamu. Jadi kamu oh ya udah oke Tuhan gitu. Kalau Tuhan ngomong kayak gitu kan gampang banget ya guys, kita tinggal taat aja. Tapi permasalahannya Tuhan gak ngomong segamblang itu. Ada waktunya kita untuk benar-benar mencari Tuhan. Tuhan mau tahu maunya apa sih, kita harus cari tahu ya kan. Kita harus peka sama tanda-tanda yang Tuhan izinkan terjadi. Tuh, kita juga dengerin pendapat-pendapat dari kakak-kakak rohani kita, dari orang tua kita ya kan. Sampai akhirnya kita menghasilkan sebuah keputusan itu. Seandainya Tuhan ngomong, misalkan kita lagi mau shifting ke pekerjaan yang baru. Oke gak ya kalau gue pindah ke bidang ini. Seandainya Tuhan ngomong, iya kamu di sini. Aku mau kamu di sini. Itu gak usah mikir panjang ya gak sih? Pasti kita taat. Karena kita yakin kalau Tuhan udah ngomong kayak gitu pasti nanti Tuhan cukupkan. Tuhan pasti akan berkati kita, Tuhan akan bantu kita. Tapi kan masalahnya Tuhan gak ngomong sejelas itu. Kita harus ya berdoa lebih ya kan, kita harus benar-benar cari tahu oh ya bener gak ya kalau gue pindah, ada damai sejahtera gak ya kalau gue pindah dari pekerjaan ini.
Fear of the unknown, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, masa depan. Nah, yang ketiga itu adalah fear of rejection. Ketakutan untuk ditolak, rejection. Apalagi kita sebagai makhluk sosial ya, pasti sering banget gitu ngalamin itu. Karena kan kita butuh pengakuan dari orang lain, ya kan, kita butuh diterima oleh orang lain. Jadi kita sering kali takut untuk ditolak. Kita takut nanti gue dijudge lah kalau gue kayak gitu, nanti mereka gak mau deket sama gue lagi, nanti gue gak bisa connect lagi sama mereka. Gue takut gue ditertawakan kalau gue melakukan hal itu. Gue takut gue diceng-cengin kalau gue memilih untuk lepas dari dosa lama gue. Dan banyak hal gitu kan yang bisa membuat kita takut untuk ditolak sama orang lain. Sehingga itu menghalangi kita ketika kita mau bikin komitmen yang baru. Contohnya kamu, udahlah gue gak mau lagi ngerokok. Nah, tapi ada ketakutan nanti gue gak bisa hangout lagi sama teman-teman gue. Nanti gue kesepian, nanti gue gak punya teman dan sebagainya. Ya kan, fear of rejection. Nah, hari ini kita mau bahas kisah tentang bangsa Israel. Bangsa Israel, pasti teman-teman udah tahu ya ceritanya. Bangsa Israel itu tadinya jadi budak di Mesir, kemudian mereka dibebaskan oleh Tuhan dan Tuhan menjanjikan mereka tanah perjanjian yang begitu luar biasa, yang begitu indah, kaya gitu ya. Nah tapi dalam perjalanannya itu mereka sampai harus muter-muter 40 tahun ya kan, karena ketidaktaatan mereka. Nah jadi hari ini kita mau baca kisah ketika mereka udah sampai, udah deket banget sama di tanah perjanjian itu. Mereka udah deket banget di tanah perjanjian itu, akhirnya setelah 40 tahun mereka mau masuk ke tanah itu, mereka udah sampai nih di depannya. Dan ketika mereka udah deket banget itu, mereka mengirim 13 pengintai. Kita mau baca dari Bilangan 13 ayat 27 ya teman-teman. Kita mau baca Bilangan 13 ayat 27. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi sampai sini 13 orang pengintai itu udah pulang nih ya, akhirnya balik, akhirnya mereka kasih laporan. Kami sudah masuk ke negeri itu, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri itu memang kaya dan benar-benar makmur lah gitu ya. Dan inilah hasilnya, bahkan mereka bawa oleh-oleh nih buat dicobain sama yang gak ikut mengintai. Oke banget nih. Dari sini kita bisa lihat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu memang seperti yang dijanjikan. Kelihatannya memang sangat baik dan luar biasa gitu. Mereka pun benar-benar amazed sama tanah perjanjian itu. Tapi kata-kata mereka gak berhenti sampai di sini. Gak berhenti sampai mereka mengagumi tanah perjanjian. Hanya karena pandangan mereka bisa ngomong yang 180 derajat berbeda dengan yang mereka katakan tadi. Setelah itu mereka lanjutin di ayat 28 ya. Mereka ngomong kayak gini. Tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat, kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana. Wow. Sebuah deskripsi yang drastis ya. Tadi kan ngomongnya yang bagus-bagusnya gitu kan ya. Berlimpah susu dan madunya. Nah tapi di sini mereka bilang, tapi penduduknya kuat-kuat, besar-besar, dan keturunan raksasa di sana. Wow, udah mulai hiperbola nih. Terus di ayat ke-31, mereka bilang, tetapi orang-orang yang kembali dengan Kaleb itu berkata, tidak, kita tidak sanggup menyerang mereka. Penduduk negeri itu lebih kuat dari kita. Lalu mereka menyebarkan cerita bohong di kalangan orang Israel tentang negeri yang sudah mereka mata-matai. Kata mereka, negeri itu sangat berbahaya bahkan untuk penduduknya sendiri. Orang-orang yang kami lihat di sana sangat besar badannya. Bahkan kami melihat orang-orang yang seperti raksasa, yaitu keturunan orang enak. Dibandingkan dengan mereka, kami merasa seperti belalang dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Wow.
Kalian bisa lihat gak di sini? Mereka segitu ketakutannya, mereka segitu kehilangan kepercayaan dirinya, sampai-sampai mereka bilang negeri itu sangat berbahaya bahkan untuk penduduknya sendiri. Kalau kita masuk kita bakal habis di sana karena kita terlihat seperti belalang di hadapan mereka. Bisa bayangin gak kita nih para manusia-manusia sampai bisa nganggap diri kita seperti belalang, itu artinya kita udah setakut apa tuh? Udah nggak percaya diri apa tuh? Kita bisa menganggap diri kita sesepele dan sekecil itu. Jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa 11 pengintai menyampaikan kabar yang benar-benar penuh dengan ketakutan. Dari sini kita bisa belajar yang pertama tentang ketakutan itu ya. Bahwa ketakutan kita, fear kita bisa jadi lebih besar daripada segala kebaikan, kedahsyatan, greatness atau berkat atau janji yang Tuhan sudah sediakan buat kita yang ada di depan mata kita. Aku ulangin. Ketakutan kita bisa jadi lebih besar mengalahkan segala keindahan, kedahsyatan, dan kebaikan janji-janji Tuhan yang udah kita lihat jelas di mata kita, itu bisa kalah sama ketakutan kita yang besar. Hati-hati teman-teman. Jadi meskipun mereka udah lihat nih, iya tanahnya bagus, tanahnya susu dan madunya bagus, subur, tanahnya kaya, pokoknya tanahnya benar-benar wow banget, amazed, pengen banget ada di sana. Tapi walaupun mereka udah ngelihat sekeren itu tanahnya, mereka bisa kalah dengan ketakutan mereka, tapi kita jangan masuk. Karena kita seperti belalang, kita bakal mati kalau kita masuk ke sana. Bisa bayangin? Padahal mereka udah lihat loh itu seindah apa udah di depan mata mereka. Dan seringkali ini juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mau memprogres hidup kita ke arah yang lebih baik, ketika kita mau berubah, mengambil komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik, kita mau bertumbuh, pasti akan ada aja ketakutan yang akhirnya datang dalam hidup kita. Contoh, gue mau lepas dari dosa lama gue. Tapi pasti ketika kita mau bikin komitmen itu ada aja ketakutan. Lo gak bisa tapi lu kayak gak bisa deh lepas dari itu. Susah banget. Akan ada aja ketakutan yang akan menghalangi kita untuk akhirnya kita step out dari comfort zone kita. Ketika kita mau step out dari comfort zone kita, lu gak bisa itu serem tahu, itu bahaya, terlalu beresiko, lu gak bisa. Ada aja ketakutan-ketakutan itu dan ya itu kita akhirnya bisa aja diam walaupun kita udah tahu sebenarnya kalau kita keluar dari comfort zone ini, di situ tuh ada sesuatu yang luar biasa, di situ ada sesuatu yang kita inginkan, di situ ada sesuatu yang kita nantikan dari janji Tuhan. Tapi kita bisa aja akhirnya kita tetap akan stay di sini karena kita udah lihat iya pengen banget sih, indah banget sih, itu great banget sih yang udah Tuhan siapin buat gue. Tapi gue takut dan kita akan tetap stay di tempat ini. It can keeps us in the same place where we were. Wow, bahaya banget teman-teman. Dan yang kedua, kalau kita mengizinkan ketakutan kita untuk mengontrol hidup kita, kita akan miss out God's best plan for us. Kita bisa kehilangan kesempatan untuk merasakan rancangan terbaik yang udah Tuhan siapkan buat hidup kita. Kalau kita membiarkan diri kita dikontrol dengan ketakutan kita. Ngerti ya? Dikontrol itu kan artinya benar-benar kita tuh penuh dengan ketakutan, mau ngambil keputusan apa, tapi gue takut. Jadi semua apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini didasarkan sama ketakutan. Itu artinya kita udah benar-benar dikontrol tuh. Dan ketakutan itu bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk merasakan rancangan terbaik yang udah Tuhan siapkan buat hidup kita. Wah, jangan sampai ya teman-teman. Jangan sampai loh, karena Tuhan udah siapin rencana-rencana terbaik buat hidup kita. Ada di depan kita.
Dan mungkin kita udah tahu itu, kita percaya itu gitu kalau ada masa depan yang indah yang Tuhan berikan. Jangan sampai loh hanya sekedar rasa takut kita yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita itu menghalangi kita dan itu menghentikan kita. Nah, dibilangan tapi teman-teman untungnya tadi kan pergi 13 pengintai, untungnya gak semuanya kayak gitu. Ya, ada 2 orang yang berbeda, ada 2 orang yang punya sudut pandang yang berbeda. Kita baca di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Wow. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Gile. Bisa bayangin gak teman-teman? Tadi orang yang lainnya, mereka ngomong kita seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb bisa ngomong bahwa mereka akan kita telan habis. Wow. Dan kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Jadi pertanyaannya gini, mereka 13 pengintai itu melihat hal yang sama, ya kan? Mereka datang ke tanah yang sama, mereka pergi bareng-bareng, mereka melihat hal yang sama, mereka mencicipi hal yang sama, mereka pulang juga sama-sama. Tapi kenapa respon mereka bisa benar-benar bertolak belakang? Apa yang bikin beda? Yang bikin beda adalah perspektif mereka, ya. Yang bikin beda adalah ketika 2 pengintai itu tidak berhenti dalam titik ketakutan mereka. Maksudnya gini, mereka sama-sama ngelihat ya orang-orang di sana besar-besar, tantangannya seperti apa, mereka sama-sama ngelihat. Mungkin mereka semua merasa, oh ya lu takut sih. Ya serem sih. Tapi yang lainnya, yang 11, mereka berhenti dalam titik ketakutan itu. Ya serem sih. Oke stop, kita jangan ke sana, nanti kita mati. Mereka berhenti di titik ketakutan itu. Tapi yang 2 orang lagi, mereka gak berhenti sampai situ karena mereka tahu di balik ketakutan mereka selalu ada sisi lain, yaitu adalah Tuhan yang memberikan mereka keberanian. Mereka nggak berhenti sampai di titik ketakutan karena mereka tahu nih misalkan ini batas ya, ini gue takut nih di sini ini batas. Mereka tahu di sisi yang ini, di sana ada Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan memberkati kita, yang akan memberikan kita keberanian. They know that even if they are afraid, God would meet them on the other side of their fear. Amin. Mereka tahu kalau ketakutan itu bukan the end of the story. Mereka tahu nih kalau film ini nggak bakal, ya nggak mungkin ya selesainya di takut ya udah nggak jadi terus bubar filmnya, enggak. Mereka tahu pasti endingnya ada lagi yang lebih oke. Pasti setelah ketakutan ini masih ada kelanjutan ceritanya. Jadi mereka nggak mau berhenti sampai di sini. Mereka tahu ada Tuhan juga di tengah-tengah ketakutan mereka. Dan ketika kita ada Tuhan di pihak kita, ya kita bisa melangkah sama Tuhan. Kita bisa percaya, kita bisa bersandar sama Tuhan. Nah jadi hari ini aku cuma mau bilang sama teman-teman, aku nggak bilang ke kalian jangan takut. Jangan takut sedikit pun, jangan takut. Enggak, karena aku rasa itu nggak realistis juga gitu ya. Kita sebagai manusia pasti pernah ngalamin perasaan ketakutan itu ketika kita ngadepin suatu masalah, pasti kita refleks pertama, oh khawatir sih, takut sih gitu kan. Tapi you can keep following him even if you are afraid. Kamu tetap bisa mengikut Tuhan, kamu tetap bisa berjalan, ngikutin Tuhan arahnya mau kemana, sekalipun kita ada di tengah-tengah ketakutan kita. Sekalipun kita secara manusia kita merasa, aduh gimana ya, khawatir sih. Tapi kita tetap bisa
bergandengan sama Tuhan, kita ikutin Tuhan maunya kita kemana. Bukan berhenti di titik ketakutan kita, gak mau, pokoknya gue di sini karena gue takut. Enggak. We can keep following Him even if you are afraid. Ya, jadi bottom line kita hari ini, you can have courage even if kalian isi sendiri. Even if apa? You can still have courage even if tembok yang ada di depan kalian sangat tinggi dan sangat besar dan kalian ngerasa gue stuck, gue gak tahu lagi harus gimana. You can still have courage even if you are afraid. Ya, kamu tetap bisa memiliki keberanian sekalipun kondisi yang ada di sekitar kamu mungkin membuat kamu khawatir, membuat kamu takut, tapi kamu tetap bisa memiliki keberanian karena kamu tahu kamu berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di pihak kamu, Tuhan menyertai kamu. You can still have courage. Kalau kamu berjalan bersama dengan Tuhan yang bisa mengalahkan kemustahilan. Amin. Nah, kalau gitu langkah praktikalnya apa nih sekarang? Ya, what to do? Yang pertama, coba teman-teman pikirin satu perubahan yang mau kalian lakukan, yang mau kalian kerjakan dalam hidup kalian. Perubahan dari dalam diri kalian nih, misalkan ada kebiasaan buruk yang lagi kalian mau tinggalkan, ya kan? Ada dosa-dosa lama yang lagi mengikat kalian, yang pengen kalian tinggalkan. Pikirkan itu satu hal aja. Atau mungkin kalian lagi di persimpangan jalan, kalian mau ngambil keputusan penting dalam hidup kalian. Misalkan kalian mau ganti pekerjaan, kalian mau pindah kerja, atau mau pindah penjurusan, atau mungkin kalian lagi mau pilih magang. Pilih satu perubahan apa yang kalian mau lakukan dalam hidup kalian. Yang kedua, saat kalian memikirkan perubahan itu, identifikasi nih, ketakutan apa yang muncul. Apa kalian takut gagal? Apa kalian takut jatuh lagi? Apa kalian takut ditinggalkan orang? Atau kalian takut kalian gak cukup mampu? Ya, pikirkan ketakutan apa yang muncul ketika kalian mau melakukan perubahan itu. Dan yang ketiga, invite God in. Undang Tuhan ada di tengah-tengah kekhawatiran kalian. Undang Tuhan ada di tengah-tengah ketakutan kalian. Kenapa? Karena Tuhan pengen loh ada dalam setiap journey dalam hidup kita. Tuhan pengen menuntun kita di Tuhan aku takut tapi aku mau jalan sama Tuhan. Tuhan pengen jalan berdampingan sama kita dan menyertai kita. Invite God in. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan jujur ya menurut aku secara manusia ini gak mungkin nih. Aku takut, aku khawatir gimana nih bakal jadi apa nih. Tapi aku percaya kalau Tuhan ada di pihak aku, Tuhan gak akan mempermalukan aku. Tuhan pasti akan membela aku. Tuhan gak akan biarkan aku jatuh sampai tergeletak. Tuhan pasti akan membuka pintu di tengah tembok yang besar ini. Tuhan pasti akan ada pintu jalan keluar di situ. Karena Tuhan ada bersama dengan aku. Ya jadi fear is normal. Fear is normal. Unless it control us and cause us to miss out His best plan. Ketakutan itu bisa dibilang wajar selama itu benar-benar sampai ada di batas yang wajar. Tapi kalau ketakutan itu sudah mengontrol kita, wah itu bisa bahaya banget karena itu bisa menghalangi kita untuk menerima janji rancangan terbaik yang udah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini aku cuma mau encourage teman-teman dalam apapun yang lagi kalian alamin sekarang. Mungkin kalian lagi ngerasain ketakutan, kalian lagi galau banget untuk memilih keputusan yang mana nih. Kalian takut untuk membuat perubahan yang lebih besar dalam hidup kalian, apalagi ini udah akhir tahun ya kan. Mungkin kalian takut untuk bikin resolusi tahun depan karena kayak gue kayak gak bisa komit deh tahun ini aja, gue banyak banget hal yang gak tercapai dalam hidup gue. Mungkin kalian takut untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin kalian takut untuk mengambil langkah, gue mau jadi lebih baik. Kalian takut karena kalian udah berkali-kali coba itu tapi kalian gagal. Hari ini aku cuma mau bilang, teman-teman jangan pernah biarkan ketakutan itu menjadi titik akhir. Jangan biarkan ketakutan itu menjadi final, oke gue takut dan gue stop di sini, jangan.
Karena percayalah, karena harus ingat ini, di balik ketakutan itu, di sisi lain dari ketakutan itu ada Tuhan yang bersama dengan kita dan akan memberikan keberanian untuk kita melewati apapun yang lagi pengen kita jalani itu. Perubahan apapun yang lagi pengen kita capai itu. Oke? That's all for today. Aku berharap teman-teman bisa ngambil komitmen yang lebih dalam lagi untuk memiliki keberanian berjalan bersama dengan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih karena Engkau udah berbicara kepada setiap kami bahwa Tuhan, selama Engkau ada di pihak kami bisa berjalan dengan berani bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan menopang kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami kapasitas untuk melewati apapun yang sedang kami alami. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Biar dalam pergumulan dalam hidup mereka, Engkau berikan mereka iman, berikan mereka keberanian untuk mengambil langkah yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati setiap kami, biar kami bisa makin hari makin serupa dengan Engkau, makin erat, hubungan kami makin intim bersama dengan Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami bersyukur untuk Indonesia yang kondisinya semakin baik. Kami berdoa Bapa, Engkau yang terus memberikan hikmat untuk para pemimpin negara kami sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk negara ini. Dan kami juga berdoa Engkau terus jagai bangsa kami dengan segala masyarakatnya Tuhan, biar kami semua bisa sama-sama saling menjaga Tuhan, untuk khususnya Tuhan untuk libur akhir tahun nanti supaya angka COVID-19 gak melonjak lagi Tuhan, karena kami bisa sama-sama berkomitmen untuk menjaga diri kami masing-masing di rumah Tuhan, dan kami bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin.